mengenai dinamika yang terjadi di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya, Sylvester Matutina, dan Saudara Rocky Gerung. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada Saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Nah, di sini tertulis namanya Sylvester Matutina, perguruan tinggi Universitas Wiraswasta Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tahun masuknya 2016, di situ juga nomor induk mahasiswanya ada 2116XXX, begitu ya. Jenjang program studinya ilmu hukum. Memang di Universitas Wiraswasta Indonesia tersebut, atau disebut sebagai UWI, itu hanya ada 2 jurusan, Mas Hersu, yaitu ilmu hukum dan manajemen ekonomi. Nah, status awal mahasiswa adalah sebagai peserta didik baru, jadi bukan pindahan ya. Dan status terakhir mahasiswa itu lulus 2019-2020. Jadi tahun ajaran 2019-2020 pada semester genap. Nah, yang menarik pada unggahan yang terakhir mereka unggah itu tahun 2023 tanggal 24 Mei, Mas Hersu. Dan saya bacakan saja komen-komennya. Ada yang mengatakan seperti ini dari netizen Acats yang namanya. Dia mengatakan, kampus Sylvester ini ya ternyata. Oh, rupanya setelah kejadian kemarin dia kemudian mencari Instagramnya. Kemudian ada yang mengatakan juga kampus bodong. Nah, ini mereka yang bereaksi terhadap kejadian kemarin. Tapi ternyata ini ada yang sudah mengunggahnya 1 minggu yang lalu. 1 pekan yang lalu, artinya belum ada kejadian. Dia menanyakan, ini kampus parah, saya sudah lulus. Nomor ijazah malah nggak kedaftar di Dikti. Luar biasa. Ini jadi mahasiswa di situ dong ya, berarti ya? Betul Mas Hersu. Dan di PP Dikti nama saya nggak ada. Ini orang yang lain ya, yang tadi mahasiswa yang lain, ini mahasiswa yang bernama Rahmi Oktavia mengatakan itu, namanya tidak ada. Dan Rahmi juga mengatakan universitas ini sudah dicabut izinnya. Kemudian ini siapa nih? Gea Julian, dia mengatakan saya ditipu sama kampus ini. Waduh, luar biasa. Bahwa sejumlah pelanggaran yang terbukti dilakukan penyelenggara PTS atau perguruan tinggi swasta ini antara yang kemudian izin operasionalnya dicabut, itu antara lain adalah dia tidak menyelenggarakan pendidikan dengan semestinya, Mas Hersu. Gitu. Jadi misalnya dia tidak menyelenggarakan perkuliahan, begitu, tapi kemudian hanya sesekali saja, misalnya ada pertemuan, bukti-bukti bahwa dia mempelajari, misalnya untuk ilmu hukum tentunya setiap 1 semester ada berapa kredit apa dan sebagainya, bukti-bukti dia memperoleh perkuliahan itu tidak jelas, dan kemudian tapi tiba-tiba dia mendapatkan ijazah, begitu. Kemarin itu ribut-ribut di iNews antara Bung Sylvester dengan Bung Rocky Gerung itu udah berakhir gitu ya, Bung, karena udah selesai, katanya udah saling memaafkan gitu. Tapi tiba-tiba ini saya dikirimi di media sosial beredar ya video klarifikasi yang disebutnya tadi klarifikasi, dan banyak yang menduga tadinya permintaan maaf, ternyata enggak. Ini Sylvester ini katanya mengaku dia akan terus mengejar Rocky Gerung sampai ke lubang tikus juga gitu, katanya begitu ya, Mbak Agi. Ini tidak mengejutkan kalau ada orang-orang seperti ini. Dulu juga sebelumnya banyak yang mengejar, bahkan ngejar-ngejar sampai ke rumahnya, tapi kan kemudian dia minta maaf karena mereka menyadari kesalahannya. Tapi ini varian baru nih saya kira, dan yang mengejutkan buat saya adalah kemarin kan terjadi perdebatan dengan Bung Rocky Gerung termasuk masalah terminologi dalam hukum kan gitu ya. Itu dan waktu itu ditanya kan oleh Bung Rocky siapa profesornya, dan orang kan kemudian banyak yang penasaran kuliahnya di mana gitu. Saya kaget-kaget ini karena judulnya di media sosial dan juga di media massa, ternyata ini ya memang nggak selevel saya kira kalau dia mesti berdebat dengan Bung Rocky Gerung ya, dari sisi latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Yang salah saya kira ini Aiman, ini kita mesti ingatkan lagi Aiman. Lain kali kalau mau ngadu orang debat itu ya jeruk dengan jeruk lah gitu ya, jangan jeruk dengan kesemek gitu kan, nggak enak nih jadinya ini suasananya gitu ya, Mbak Agi. Iya ya, tapi saya juga tidak terlalu menyalahkan Aiman sih, Mas Hersu ya, karena apakah yang di TKN juga ya kalau seandainya begitu. Ya maksud Anda posisi dia di TKN ya, Mbak Agi ya,
Tim kampanye nasional maksudnya. Ya, betul Anda. Anda. Oke, terima kasih Anda mengingatkan. Memang betul. Dia itu ternyata posisinya punya posisi sangat terhormat ya di TKN. Jadi dia wakil ketua umum TKN ya. Wakil ketua apa ketua umum sih istilahnya Mbak? Wakil ketua ya. Wakil ketua umum. Iya. TKN ya. Ya. Jadi dia sebagai wakil ketua umum di sana, di bawahnya Roslani, begitu ya Mas Ersu. Dan dia wakil ketua. Oh ya, kalau ada beberapa ini media saya buka ya di Kumparan misalnya menyebutnya wakil ketua TKN, tapi kalau di media menyebutnya juga sebagai waketum begitu ya. Ya katakanlah Roslani itu sebagai ketua, bukan ketua umum istilahnya, ketua memang. Tapi di sana juga ada istilah seperti ini, ketua koordinator strategis. Jadi itu ada di bawahnya Sufmi Dasko. Ini menulisnya Profesor, Doktor, Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad. Ini juga yang beberapa waktu lalu dipersoalkan soal profesornya ini ya Mas Ersu. Nah, di bawah Sufmi Dasko sebagai ketua koordinator strategis, yang Sufmi Dasko ini juga di bawahnya Roslani begitu sebagai ketua TKN. Ini adalah wakil ketua TKN Mas Ersu. Dan posisi dari Sylvester Matutina ini sejajar dengan wakil ketua TKN yang lain, kan banyak tuh wakil ketua TKN-nya. Nah, seberapa sejajarnya mungkin kita perlu sebutkan wakil ketua TKN yang lain ya Mas Irsu ya. Jadi di situ ada Ahmad Muzani, ini Sekjen Gerindra loh, partai besar, dia sejajar dengan Ahmad Muzani. Dengan Ludwig Paulus, ini juga petinggi dari Golkar begitu, Sekjen juga. Tadinya ya, sekarang udah bukan lagi ya. Sekjen di masa itu begitu ya, di bawahnya Erlangga. Kemudian Teuku Rizky Harsha ini dari Demokrat, Edi Suparno dari PAN, Mahfud Siddiq, terus kemudian ini dari Gelora ya, Afrian Syahnur, Raja Juli Antoni ini dari PSI, Yohana Murtika, Domingus Octavianus juga sejajar dengan Komjen Polisi Purnawirawan Aridono Sukmanto, juga sejajar dengan Komjen Polisi Purnawirawan Condro Kirono, juga Juri Antoro. Ini luar biasa posisinya Mas. Jabatannya tinggi dong dia ya, jabatannya tinggi. Tapi makanya saya agak aneh kok kemudian media ini ada sebut menjudulnya ini, ternyata dia dari kampus Abal, disebutnya begitu ya. Ini apa sih ceritanya Mbak Agi kok ini media ada nyebutnya dia dari kampus Abal dan katanya disebut dia baru lulus tahun 2020. Ya kalau tak dari kampus Abal tahun 2020 berarti ini kampus apa sih kok yang disebut kenapa sampai disebut Abal oleh media loh. Media-media online loh ini, media-media online di daerah ya banyak nyebutnya seperti itu loh Mbak Agi. Iya, dan ini tidak hanya media online di daerah, bahkan media-media nasional juga akhirnya menguliti semuanya kan Mas Ersu. Begitu juga akun-akun medsos yang bercentrang biru. Centrang biru ini artinya dia memang sangat aktif, banyak followernya kita bisa lihat apakah dia sebagai buzzer ataukah dia memang mengunggah konten-konten yang layak dipercaya, begitu kan? Nah, ini mereka banyak sekali men-spill gitu atau mengungkap data tentang Sylvester tersebut. Salah satunya ini yang mungkin membuat orang percaya karena ini data ini valid gitu ya Mas Irsu, itu adalah data yang diungkap dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti, dikatakan demikian. Ini biasanya Mas Irsu bisa mengecek, misalnya saya pernah berkuliah di mana, tahun masuk kapan, keluarnya kapan, dan kemudian saya aktif dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau seandainya saya hanya berkuliah, itu walaupun sekolah yang disebut walaupun perguruan tingginya Abal gitu dalam tanda petik, itu ada juga lagi ya. Iya, karena mungkin tadinya ini terdaftar ya Mas Hersu, kan ada perguruan tinggi yang kemudian baru dia ditutup karena ternyata dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan gitu. Misalnya kita ingin membangun sebuah perguruan tinggi dengan syarat-syarat, tentunya ada sekian dosen dengan ijazah S1, ada sekian dosen dengan ijazah S2, itu sampai misalnya untuk D3 atau D4 atau sarjana, itu kita untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa itu kan minimal ada ijazah S2 misalnya begitu, dan berapa yang berijazah S3. Nah, dari situ nanti berserta dengan hasil karya, pengabdian masyarakat, apa dan sebagainya, baru akan dinilai apakah dia terakreditasi saja ataukah sudah masuk akreditasi B, kemudian akreditasi A dan sebagainya. Nah, kalau seandainya dia misalnya sudah berhasil memasukkan itu, lokasinya jelas apa dan sebagainya, dia kemudian masuk, tapi dia tidak melaksanakan pemberian akreditasi tersebut, maka dia kemudian bisa ditutup begitu Mas Hersu.
Nah, ini biodata mahasiswa yang saat ini tersebar, begitu ya Mas Hersu. Ini karena biodatanya ini juga dikirim oleh teman saya yang juga bekerja di Kemendikbud, begitu. Jadi saya tadinya menanyakan, ini benar nggak sih, begitu. Kalau melihat itunya sih betul, dia mengatakan template-nya, begitu. Nah, di sini tertulis namanya Sylvester Matutina, perguruan tinggi Universitas Wiraswasta Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tahun masuknya 2016, di situ juga nomor induk mahasiswanya ada 2116XXX begitu ya. Jenjang program studinya ilmu hukum. Memang di Universitas Wiraswasta Indonesia tersebut atau disebut sebagai UWI itu hanya ada 2 jurusan Mas Hersu, yaitu ilmu hukum dan manajemen ekonomi. Dan kemudian jadi universitas ya, cuman hanya 2 fakultas ya. Betul. Nah, itu juga ini yang perlu kita selain mengkritisi si Sylvester, kita juga perlu mengkritisi dikti begitu kan Mas Hersu. Nah, status awal mahasiswa adalah sebagai peserta didik baru, jadi bukan pindahan ya. Dan status terakhir mahasiswa itu lulus 2019-2020. Jadi tahun ajaran 2019-2020 pada semester genap. Oh, ini fresh graduate dong ya, berarti ya hitungannya ya. Kalau sekarang kan dari 2024 ya. Ya. Betul, begitu Mas Hersu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, begitu kan? Karena kemudian pada tahun 2023 Universitas Wiraswasta Indonesia ini yang berlokasi, jadi namanya gini, Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Jakarta, letaknya di Jakarta Timur, dan Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Bogor. Jadi ada 2 lokasi itu Mas Hersu. Dan dua-duanya ditutup pada tahun 2023. Ini yang menjadi perbincangan dan dikuliti habis-habisan di media sosial gitu. Ya. Oke. Oh, jadi artinya sudah tidak eksis lagi ya perguruan tinggi itu ya? Tidak eksis lagi Mas Hersu, karena di sini misalnya ya, saya ambil nih kutipan dari media, dia mengatakan Mas Hersu bahwa sejumlah pelanggaran yang terbukti dilakukan penyelenggara PTS atau perguruan tinggi swasta ini antara yang kemudian izin operasionalnya dicabut, itu antara lain adalah dia tidak menyelenggarakan pendidikan dengan semestinya Mas Hersu. Gitu. Jadi misalnya dia tidak menyelenggarakan perkuliahan begitu, tapi kemudian hanya sesekali saja, misalnya ada pertemuan, bukti-bukti bahwa dia mempelajari, misalnya untuk ilmu hukum tentunya setiap 1 semester ada berapa kredit apa dan sebagainya, bukti-bukti dia memperoleh perkuliahan itu tidak jelas, dan kemudian tapi tiba-tiba dia mendapatkan ijazah begitu. Dan Mas Hersu pernah tahu kan perguruan tinggi yang seperti itu begitu. Iya, jadi saya kalau begitu mendengar penjelasan Mbak Aki, yang salah bukan Sylvesternya ini Mbak, yang salah kampusnya ketika ditanya oleh Bung Rocky, ngerti nggak Fakta Sun Servanda, begitu kan, itu profesornya siapa ya, dia nggak bisa nyebutin profesornya siapa karena memang nggak ada profesornya gitu, dan dia mungkin juga karena ya kampus seperti itu jadi nggak diajarin dengan serius. Jadi sekali lagi yang salah bukan Sylvesternya Mbak, yang salah ada kampusnya gitu ya. Iya, ini saya bacakan lagi bukti-bukti yang lain ya Mas Hersu. Ini seperti Profesor Nizam ini sebagai Dirjen Ristek ya, pendidikan tinggi dan riset dan teknologi. Dia mengatakan bahwa menemukan jenis pelanggaran salah satunya terhadap perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 2023 tersebut adalah jual beli ijazah dan kuliah fiktif serta pelanggaran-pelanggaran yang lainnya Mas Hersu. Dan sorry to say nih ya, ini perguruan tinggi semacam ini dulu saya juga pernah menemukan ketika saya masih aktif di lapangan Mas Hersu. Itu biasanya memang malah justru banyak dipakai oleh PNS begitu ya. Untuk mereka menaikkan level mereka begitu Mas Hersu, kelas mereka, dan untuk kemudian nanti ijazahnya dipakai untuk naikkan pangkat ya. Betul, kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, ini kong-kali semacam ini sebetulnya sudah berkali-kali terjadi, dan pemerintah juga berkali-kali menyusur perguruan tinggi abal-abal seperti ini. Dan sayangnya salah satunya ini ternyata perguruan tinggi yang kemudian ditutup itu adalah yang di mana Sylvester katanya pernah kuliah. Kalau kuliah tapi tidak kuliah, ijazahnya tiba-tiba dapat, itu ya dalam tanda petik kuliahnya ya Mas Hersu ya. Kita bisa katakan demikian gitu. Ya. Oke, pantas. Sekarang jadi kita paham kan ya, mengapa sampai terjadi perdebatan itu yang nggak akan nyambung, begitu ya. dan sebenarnya gini, di Indonesia itu memang fakultas hukum itu kan, hukum itu di mana-mana sebenarnya basic utama itu filsafat ya, karena
hukum itu kan betul. filsafat keadilan sesungguhnya asalnya kan dari situ. Jadi memang Betul. seorang mahasiswa fakultas hukum itu kalau dia mau jadi mahasiswa fakultas yang baik, dia harus kuat banget basic filsafatnya gitu. Jadi ketika orang kemudian banyak sekali kan bukan hanya Silverter, saya kira ada beberapa pengacara yang nantangin Bung Rocky ketika dia misalnya ngambil kuliahnya di kampusnya basis filsafatnya lemah, ya dia bakal dilawat begitu aja sama Bung Rocky kalau seperti itu. Iya, kalau di panggung seperti itu dilalap oleh Bung Rocky. Tapi kan Sylvester ini ternyata dengan kejadian yang kemarin, begitu dia di atas panggung secara live dan secara sadar, kan semua kalau kita terbiasa di televisi, bekerja di televisi dan kemudian melakukan siaran live, semuanya kita beritahu. Misalnya yang sederhana seperti dering telepon itu di mute begitu ya, walaupun telepon itu tetap diperbolehkan menyala, tapi deringnya dimatikan. Dan yang lain juga agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor, jorok, kontak fisik apa dan sebagainya, karena mereka harus menyadari bahwa itu live, tidak bisa kita bisa memprediksi narasumber itu mengatakan apa, sesuatu yang tidak proper, kan itu merupakan semua siaran live adalah edukasi kepada semua yang menontonnya, begitu Mas Hersu. Nah, tapi kalau kita melihat di sini ya seperti kata Mas Hersu itu wajar. Nah, kita ini nih Mas Hersu kan mengirimi saya klarifikasi, dikatakan sebagai klarifikasi sebagai Silverster, tapi ternyata isinya bukan klarifikasi dan malah akan mengejar Bang Rocky sampai ke lubang tikus. Boleh kita tonton ya? Kita tonton bentar ya. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Iya, ini saya bingung kenapa lubang tikus ya. Kan kalau Pak Jokowi kan bukan identik dengan lubang tikus ya, gorong-gorong kan mestinya kan ya Mbak Agi ya. Iya, kok dia pikirannya ke arah situ ya Mas Hersu. Tapi kalau saya pikir Bang Rocky tidak akan berada di lubang tikus begitu. Dia keliling dari kampus ke kampus biasanya. Dia dari kampus ke kampus. Dari gunung ke gunung, dari pelatihan pajak yang lain. Dan yang ada di lubang tikus adalah orang yang berada di gorong-gorong, yang terbiasa keluar masuk gorong-gorong begitu. Mungkin karena kebiasaan itu saja ya, saya kira ya. Jadi diksinya juga terbatas pada itu gitu kan ya. Iya betul, karena dia biasa bergaul dengan orang yang akrab dengan gorong-gorong, maka diksinya adalah lubang tikus alias gorong-gorong Mas Hersu. Nah kita kembali ya kepada yang itu, data-data ini Mas Hersu pasti tertarik nih. Jadi ternyata kampus wira swasta Indonesia ini kuliahnya di Ruko begitu Mas Hersu ya, kuliahnya di Ruko. Ini di spill ini banyak sekali oleh netizen begitu, karena memang ada di Instagramnya. Saya pun membuka Instagramnya dan kemudian saya memotretnya. Nah yang menarik pada unggahan yang terakhir mereka unggah itu tahun 2023 tanggal 24 Mei Mas Hersu. Dan saya bacakan saja komen-komennya. Ada yang mengatakan seperti ini dari netizen Acat ya namanya. Dia mengatakan kampus Silverster ini ya ternyata. Oh rupanya setelah kejadian kemarin dia kemudian mencari Instagramnya. Kemudian ada yang mengatakan juga kampus bodong. Nah ini mereka yang bereaksi terhadap kejadian kemarin. Tapi ternyata ini ada yang sudah mengunggahnya 1 minggu yang lalu. 1 pekan yang lalu artinya belum ada kejadian. Dia menanyakan, ini kampus parah, saya sudah lulus. Nomor ijazah malah nggak kedaftar di Dikti. Luar biasa. Ini jadi mahasiswa di situ dong ya berarti ya. Betul Mas Hersu. Dan di PP Dikti nama saya nggak ada. Ini orang yang lain ya, yang tadi mahasiswa yang lain, ini mahasiswa yang bernama Rahmi Oktavia mengatakan itu namanya tidak ada. Dan Rahmi juga mengatakan universitas ini sudah dicabut izinnya. Kemudian ini siapa nih? Gea Julian, dia mengatakan saya ditipu sama kampus ini. Waduh luar biasa. Nah terus kemudian ada juga yang mengatakan menanyakan ya, ini menjawab setahun yang lalu saya urus pindah dari kampus ini karena masalah izin kampus.
Terus kemudian ada juga yang menjawab tadi, Gaya Julian ya, saya ditipu sama kampus ini. Ini pihak lain, netizen lain mengatakan, ditipu gimana Mas? Sudah tutup dan uang diambil koordinator namanya Dana. Udah coba lapor polisi Mas? Udah dikembalikan untungnya. Tadinya saya ancam dia mau laporan. Kalau boleh tahu total semua ketipu berapa? Kampusnya bodong ya. Aduh, ini memang berarti dari jejak di Instagram itu sendiri memperlihatkan kampus tersebut abal-abal dan bodong, Mas Hersu. Makanya ketika kemudian ditanya siapa profesornya, belajar nggak soal itu, ya pasti itu bisa panas dingin itu. Karena kita bisa bayangkan perkuliahannya seperti apa begitu ya. Jadi Iya. nah tapi itu tadi balik lagi, tapi kan orang memang percaya dengan posisi jadi di TKN. Kenapa TKN menjadi tidak selektif seperti itu ya Mbak Agi ya? Orang bisa ditempatkan dengan posisi yang sangat tinggi tapi dengan background karena dia relawan ya Mbak ya, ketua relawan dia. Gitu relawan solidaritas merah putih ya. Ini cukup besar Mbak Agi ini relawan ini Mbak. Nah, begini, ini saya lanjutkan lagi nih Mas Hersu. Saya menyelam cukup dalam nih untuk menemukan ini di IG-nya tersebut. Ternyata kampus ya, balik ke kampus itu. Oke, ya. Balik sedikit lagi ya ke kampusnya. Ternyata dia pernah mengunggah sertifikat akreditasi Mas Hersu. Siapa? Jadi kampus tersebut pernah mengunggah tentang sertifikat akreditasinya begitu sebagai mungkin sebagai gimmick ya Mas Hersu, karena di situ ditulis, "Halo guys, mau tahu pentingnya akreditasi yang sudah memiliki peringkat B?" Kemudian dia jelaskan, "Kini kampus Universitas Wira Swasta Indonesia telah memiliki peringkat yang sudah terakreditasi B di prodi hukum dan juga manajemen dengan kurikulum yang bermutu dan sistem belajar yang tidak kalah oleh perguruan tinggi lainnya, bla 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 bla," begitu ya. Dia juga seringkali mengiklankan bahwa ini kampus memang sistem pembayarannya beda Mas Hersu. Jadi dia 150 untuk pendaftaran, 900 itu untuk masuk, dan kemudian berapa ya, sekitar 600 ribu per bulan. Jadi selama 47 kali dia hanya cukup membayar 600 ribu per bulan begitu, sampai dengan dia kuliahnya dianggap selesai begitu. Dan itu berapa artinya pertemuannya ya? Berapa kali pertemuannya itu gitu maksudnya ya? 47 kali per bulan artinya 47 bulan dia kuliah. Artinya sekitar 4 tahun ya. Kan dibagi 12 per tahunnya. Nah, di sertifikat akreditasi tersebut ya, di situ ada tulisan BAN PT, akreditasi B dan sebagainya. BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan cuma di situ ada digitally signed by T. Basarudin, BAN PT, Kemristek Dikti, date 2021-02-04, jadi 2 April 2021, dan namanya ini adalah Profesor T. Basarudin, Direktur Dewan Eksekutif, ditandatangani tanggal 2 Februari 2021, cuman anehnya ini digitally signed by, jadi tanda tangan digital Mas Hersu, bukan tanda tangan asli, ataukah karena pada saat itu masih COVID, saya tidak tahu. Tapi kalau saya bandingkan dengan akreditasi dari perguruan tinggi lain gitu ya, perguruan tinggi negeri misalnya, bentuknya memang berbeda begitu Mas Hersu. Dan Profesor T. Basarudin ini adalah orang yang cukup terkenal begitu ya. Dia adalah profesor di UI, pendidikannya di dalam dan di luar negeri dari universitas ternama begitu ya. Nah, saya tidak tahu ini kenapa kalau seandainya betul tadinya diberikan akreditasi, ini penilaiannya bagaimana sebuah kampus yang ada di Ruko, karena akreditasi itu Mas Hersu diberikan yaitu tadi kalau seandainya perguruan tinggi tersebut sudah meluluskan memiliki dosen-dosen yang seperti apa, kredibel, lulusan mana, dan kemudian ada lembaga pengabdian masyarakatnya apa dan sebagainya, termasuk juga fasilitas di perguruan tinggi tersebut ada berapa square meter, bagaimana fasilitas sampai ke toilet, sampai ke bagian BAK, badan bagian yang mengurusi mahasiswa, administrasinya dan sebagainya. Betul begitu. Ini kenapa kalau seandainya memang lolos dia dari BAN PT, ini luar biasa BAN PT kita begitu ya Mas Hersu, perguruan tinggi yang seperti ini bisa lolos tadinya begitu. Ya kan artinya setidaknya memang banyak orang yang nggak harus kuliah tapi banyak baca buku gitu, kemudian dia jadi cerdas banget itu. Bung Rocky salah satu contoh itu, karena dia ini ya S1 saja lah gitu, tapi banyak saja dan dia kuliahnya pindah-pindah begitu, dan ketika ditawari untuk S2 dan sebagainya dia malah menolak. Tapi saya kira semua orang mengakui kapasitasnya Bung Rocky, dan banyak orang bahkan menyebutnya sebagai prof gitu, dan prof yang abal-abal itu bahkan kadang-kadang protes kenapa disebut prof, kuliahnya di mana gitu Pak, dan mereka membanggakan bahwa mereka yang prof beneran gitu walaupun kalau diadu argumentasi jauh. Nah ini yang menjelaskan kenapa kemudian mereka pasti ketika kalah dalam berdebat ya dia akan menggunakan pendekatan fisik kan, itu yang terjadi. Dan yang menyedihkan ini kan kemudian dikenal sebagai
orang yang cukup dekat ya Mbak dengan Pak Jokowi ya kalau klaim-klaimnya gitu ya Mbak Aki ya. Luar biasa ini klaimnya Mas Hersu. Mas Hersu tadi mengatakan kok bisa ya dia selama ini kita tidak tahu ijazah sebelumnya, mungkin SMA begitu ya, kita tidak tahu juga SMA-nya lulusan di mana begitu. Ini kenapa dia bisa seperti itu? Karena dari tahun 2014 ketika Pak Jokowi dari gubernur naik ke menjadi presiden begitu Mas Hersu, kontestasi Pilpres di masa periode pertama, ini dia mendirikan Solidaritas Merah Putih tersebut. Nah, atau yang disingkat Solmed lah selama ini. Nah, dia mengaku itu memang cabangnya ada di seluruh Indonesia begitu, DPD-nya begitu, Dewan Perwakilan dari relawan Jokowi ini mengaku bahwa besar. Saya tidak tahu kenyataannya seperti apa Mas Hersu, dan juga mengaku bahwa ada di seluruh negara lain di seluruh dunia begitu, banyak perwakilan-perwakilan di luar negerinya. Saya tidak tahu di mana saja di perwakilan luar negerinya. Kalau seandainya ketua umumnya saja seperti ini, mungkin mereka sekarang baru berpikir, kok saya bisa menjadi ya. Dan betul kata Mas Hersu tadi bahwa kita masih bertanya ya Mas Hersu, ini TKN tahu betul dari backgroundnya dia, ataukah didunguin begitu ya, ataukah tertipu atau dibohongin begitu ya? Karena memang kalau melihat dari catatan tadi dia baru kuliah tahun 2016 dan sepertinya lulus 2019-2020, artinya di usia 49 tahun. Nah, begitu. Dan ini memilih kuliahnya pun di tempat seperti itu dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada. Begitu kan Mas Hersu? Yang artinya seperti mereka-mereka tadi yang bersaksi begitu bahwa mereka selama kuliah itu mereka ya tidak kuliah begitu. Ini ada lagi loh Mas Hersu kesaksian yang lain. Saya mungkin saya tambahin saja ya. Ini mereka mengatakan seperti ini. Ada sepupunya Mas Hersu begitu yang kuliah di sana, tapi kemudian dia ngomong aja nggak nyambung katanya. Ini bisa dilihat nih pernyataan. Nggak tega baca ini loh Mas Hersu ya, yang dimana keluarganya tersebut diajak ngomong saja nggak nyambung, tapi kuliah di universitas wira swasta tersebut, dan kemudian tiba-tiba dia mendapatkan ijazah gitu. Ketika ditanya kapan dia wisudanya apa dan sebagainya, dia mengatakan bahwa ya nggak ada karena kan itu masa COVID begitu ya. Jadi bahkan dia juga mengatakan tahu-tahu within 2 tahun lah bilang udah wisuda. Emang biasa buat kaum berseragam dan PNS culas buat naik pangkat. By the way, doi awalnya honorer di sebuah lembaga dan sekarang sudah PNS. Nah, berarti benar ya tadi bahwa suka digunakan oleh yang tadinya honorer kemudian untuk menaikkan pangkat. Nah, kayaknya yang BUMN juga banyak yang di sini, apalagi yang kasus di 271 triliun tersebut. Ya, itu apakah benar nih? Ini data yang lain ya, saya tidak tahu Mas Hersu, saya baca saja ini. Ini ada netizen mengungkap seperti itu. Kita masuklah ke itu saja tadi pernyataan-pernyataan dari Sylvester tentang Pak Jokowi. Betul kata Mas Hersu bahwa Sylvester ini memang mengaku bahwa dia sangat dekat dengan Pak Jokowi dan dikenal sebagai orang yang ada di belakang Pak Jokowi. Wah, ini luar biasa nih. Bahkan ini kalau saya lihat dari Liputan 6 menulis bahwa Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sekaligus Ketua Umum Solmed itu tadi, relawan Jokowi, itu dikenal aktif sebagai pembicara dan kerap hadir dalam berbagai forum diskusi di antara kalangan masyarakat. Ia bahkan seringkali hadir dalam acara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan isu-isu strategis nasional. Nah, ini Mas Hersu seneng nih denger ini nih. Dia juga dikenal aktif pada kritik yang diberikan oleh oposisi dan melalui sejumlah kesempatan pernah menjadi pembicara untuk diskusi-diskusi publik yang mengangkat tema kebijakan dan arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Luar biasa, dia menjadi wakil dari pemerintah nih Mas Hersu. Nah, kemudian disebutkan di sini dia juga mengklaim kan Mas Hersu pada waktu itu tanggal 2 April dia klaimnya dia dipanggil oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor dan kemudian berbicara empat mata dengan Pak Jokowi selama 1,5 jam. Bayangkan Prabowo saja hanya 1 jam Mas Hersu, ini 1,5 jam dipanggil. Dia mengatakan, tadi pagi saya dipanggil Presiden Jokowi dan kami berdiskusi empat mata dengan mulai pukul 10 WIB sampai 11.30 WIB. Nah, dia mengatakan Jokowi meminta informasi terkini situasi masyarakat usai pemilu 2024. Pak Jokowi meminta informasi kepada Sylvester loh. Hati-hati loh. Nah, Sylvester lantas memberikan beberapa masukan ke Jokowi mengenai ketidakadilan hukum hingga program kebijakan nasional yang belum dirasakan di masyarakat. Dia mantap ini. Mantap Mas Hersu. Ini luar biasa. Terus kemudian
di berita yang lainnya, Sylvester Matutina mengungkap pesan khusus Presiden Jokowi soal isu menitip nama menteri dalam kabinet pemerintahan selanjutnya. Jadi kata dia, Presiden meminta info-info terkini keadaan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat, baik sehabis Pilpres, Pileg 2024 dan juga menjelang Lebaran Idul Fitri. Soal Idul Fitri pun menjelang persiapan Idul Fitri juga ditanyakan. Dia mengatakan, saya juga memberikan masukan mengenai program-program kementerian dan proyek strategis nasional yang belum perform dalam pelaksanaannya. Dahsyat ini. TSN segala loh Mas Helsu. Dahsyat nih. Jadi wajar kalau dia dipilih jadi wakil ketua TKN gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Tapi masalahnya kemudian orang jadi terkejut ketika dia berdebat dengan Bung Rocky kok seperti itu ya saya kira kemudian orang penasarannya Mbak ya, karena memang antara profilnya kan high profile ini, kalau dari sisi ini dia politisi level nasional lah gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul, bahkan dia juga yang mengusulkan supaya Pak Jokowi sesudah tidak menjabat lagi nanti menjadi sekjen PBB kan Mas Irsa. Ini yang mengusulkan jadi sekjen PBB itu Pak Sylvester ini ya. Iya betul, dan kemudian disambut dengan para buzzer dengan riuh rendah begitu kan. Visioner ya berarti sebenarnya orangnya ya, Sylvester ini Mbak ya, dan dan sadar geopolitik global begitu ya, kalau dia sampai mencalonkan Pak Jokowi ke PBB. Menarik tuh kalau diusulkan Pak Jokowi jadi sekjen PBB, saya kira Mbak Agi. Ya. Dia tahu politik di daerah, nasional maupun global. Bahkan dia tahu situasi betul. Jadi ini memang politisi internasional begitu Mas Irsu ya. Yes. Luar biasa. Ini betapa Pak Jokowi dibisiki oleh orang yang seperti ini begitu. Tidak menyangka. Ya. Menarik Mbak Agi, data-data ini semakin menyadarkan kita tentang bagaimana kita